Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Menurut data Global Religious Futures pada tahun 2020, pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim dunia. Di Indonesia sendiri, pemerataan distribusi kekayaannya masih perlu diadakan perbaikan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan. Mari kita simak bersama pengertian sistem ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisyad al-islami. Iqtisyad atau ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Menurut buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam karya Dr. Muhammad Syarif Chaudhry MA LLB PhD, sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat yang berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Konsep Islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang piutang, pendapatan, serta belanja negara termasuk ke dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mekanisme sistem distribusi dalam ekonomi Islam yang terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi yang dilakukan dengan melakukan aktivitas ekonomi produktif seperti bekerja, berdagang, dan lain-lain. Yang kedua, mekanisme non-ekonomi yang dilakukan dengan tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan bersumber dari pemberian atau kewajiban seorang umat muslim seperti sedekah, zakat, warisan, dan semacamnya. Jadi, peredarannya tentu saja berbeda dengan mekanisme kekayaan ekonomi biasa. Pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan ilmu fikih muamalah bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis yang diwahyukan kepada Nabi. Fikih muamalah diperoleh melalui para fuqaha melalui kaidah usuliyah dengan merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat dengan cara menelusuri langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia pastinya memiliki kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Lalu bagaimana konsep kebutuhan dalam Islam? Keinginan atau wants ditentukan oleh konsep utilitas. Sedangkan kebutuhan dalam perspektif Islam ditentukan oleh konsep maslahah. Untuk itu, semua barang dan jasa yang akan berdampak pada kemaslahatan dapat dikatakan sebagai kebutuhan umat manusia. Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, beliau memprioritaskan harta harusnya dikonsumsi habis dalam jalan kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, seperti membelanjakannya di jalan sedekah maupun zakat, serta membayar hak dari semua benda seperti pakaian, mobil, dan semacamnya. Dalam sistem ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa prinsip yang menjadi dasar kegiatan ekonomi. Berikut ini prinsip sistem ekonomi Islam tersebut. Yang pertama, memberi ruang pada negara dan pemerintah. Di dalam sistem ekonomi Islam tidak dibenarkan adanya penumpukan kekayaan oleh banyak orang. Sistem ekonomi Islam menjamin kekayaan yang dimiliki orang tertentu, yaitu bahwa kekayaan tersebut akan digunakan dan direncanakan untuk kepentingan bersama. Sistem ini juga memberi ruang kepada negara menjadi penengah bila terjadi suatu permasalahan. Prinsip yang kedua adalah larangan riba. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman.
Kalau kamu tiada memperbuatnya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu. Dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Prinsip yang ketiga, tidak melakukan monopoli. Di dalam sistem ekonomi Islam dilarang untuk memonopoli barang, seperti menimbun barang dalam jumlah banyak dan dalam rentang waktu lama, sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan dan memiliki harga yang mahal. Prinsip yang kelima, yaitu memiliki tanggung jawab. Setiap pelaku ekonomi harus memiliki tanggung jawab. Di dalam Islam, melakukan tanggung jawab sosial diibaratkan suatu kewajiban. Melaksanakan tanggung jawab sosial ini sama saja dengan bersedekah terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Prinsip yang selanjutnya adalah melaksanakan sistem bagi hasil. Prinsip sistem ekonomi Islam adalah mengutamakan keadilan. Maka setiap keuntungan yang didapat dari aktivitas ekonomi akan dibagi secara adil. Misalnya, untuk kegiatan perbankan syariah, terdapat sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah untuk setiap keuntungan yang didapat. Prinsip yang ketujuh yaitu kebebasan kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam. Allah memberikan jaminan kebebasan yang tidak mengikat selama kegiatan ekonomi berlangsung, asalkan tetap sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam bahkan sudah pernah diterapkan secara nyata sejak zaman Rasulullah SAW yang mendirikan negara atau pemerintahan Islam di Madinah hingga menjelang runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki. Dalam sistem ekonomi Islam sejatinya bertujuan untuk keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunan. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan ekonomi Islam. Kelebihan ekonomi Islam diantaranya yang pertama, menggunakan moral dan etika. Sistem ekonomi Islam menggunakan serangkaian moral dan etika yang mengajarkan untuk tidak cepat puas dalam pemenuhan kebutuhan sendiri saja. Akan tetapi, barang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam sistem ini juga terdapat norma yang harus ditaati oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Kelebihan yang kedua berdasar pada keadilan. Sistem ekonomi Islam memiliki asas utama yang wajib dipatuhi dan dijalankan, yaitu asas keadilan. Dalam Islam terdapat batasan nasional untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi. Kelebihan yang ketiga yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan yang mengacu pada nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini besar harapannya untuk mengoptimalkan kemampuan hubungan ekonomi tanpa didasari paksaan siapapun. Lalu bagaimana ya hakikat dan tujuan hidup ekonomi dalam Islam? Dalam sudut pandang Islam, memaknai kesejahteraan dengan istilah falah yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antar dimensi material dan spiritual, individual sosial, dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat. Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, yaitu bebas dari segala kebodohan. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya,
Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan sebagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di samping itu dikenal juga istilah maslahah, yaitu segala bentuk keadaan, baik material ataupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama atau din, jiwa atau nafs, intelektual atau al-aql, keturunan atau nasl, dan harta atau mal. Oleh karena itu, terdapat 3 aspek utama yang harus diselesaikan oleh ekonomi agar falah dan maslahah tercapai, yaitu masyarakat harus tahu dan memutuskan komoditas apa yang dibutuhkan, dalam jumlah berapa, kapan diperlukan, sehingga maslahah dapat terwujud. Pada dasarnya, sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Jadi terdapat beberapa pilihan agar sumber daya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar falah dan maslahah benar-benar dicapai. Yang pertama, produksi. Bagaimana output yang dihasilkan dapat memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Yang kedua, distribusi. Bagaimana sumber daya dan output didistribusikan agar setiap individu mendapatkan maslahah yang maksimal. Sementara dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya manajemen lingkungan hidup dan kerjasama antar anggota masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan atau ad-din, kehidupan atau an-nafs, akal atau al-aql, keturunan atau an-nasl, dan harta atau al-mal. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi Islam? Ruang lingkup sistem ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Berikut termasuk beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, syariah, yang kedua, zakat, yang ketiga, mudharabah dan musyarakah, yang keempat, larangan riba, yang kelima, keadilan sosial, dan yang keenam, pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, mari kita bahas secara detail 6 aspek utama dalam ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, syariah. Ekonomi Islam berlandaskan pada hukum Islam atau syariah yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip-prinsip syariah melarang riba atau bunga, judi, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dilarang menurut Islam, seperti alkohol atau daging babi. Aspek selanjutnya adalah zakat. Salah satu pilar ekonomi Islam adalah kewajiban memberikan zakat, yaitu sumbangan wajib yang diberikan oleh umat muslim kepada mereka yang membutuhkan. Ini berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip-prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah digunakan dalam ekonomi Islam. Hal ini memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Prinsip yang keempat yaitu larangan riba. Ekonomi Islam melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, konsep bagian keuntungan atau kerjasama digunakan dalam transaksi keuangan, serta larangan terhadap spekulasi berlebihan dan gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, kita bahas tentang keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial ditekankan dalam ekonomi Islam dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial
dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi. Prinsip selanjutnya adalah pertanian dan perdagangan. Ekonomi Islam memberikan pedoman khusus untuk sektor pertanian dan perdagangan, termasuk pembagian hasil. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis dalam kerangka ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan sistem yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Adapun masalah-masalah pokok yang menjadi ruang lingkup ekonomi menurut para pakar mencakup antara lain jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya, sistem distribusi, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, inflasi, resesi, dan depresi. Metodologi ekonomi Islam. Metodologi merupakan suatu ilmu mengenai metode-metode dan mengaplikasikannya pada bidang tertentu. Metodologi melibatkan ketepatan metode dan teknik berpikir yang digunakan di dalam suatu investigasi. Menurut Partanto dan Albari, metodologi adalah ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu penjelasan serta menerapkan cara. Tujuan metodologi Islam adalah melahirkan kriteria ilmiah, prinsip dan standar atau rasionalisasi, argumen dan justifikasi untuk melahirkan sebuah teori dan membuktikan kebenarannya, mana yang valid dan tidak valid, benar dan salah, dan serangkaian metode, teknik, prosedur ilmiah yang perlu ditempuh dalam melahirkan teori dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Biasanya ini dihasilkan setelah jelas kriteria ilmiah dan kebenaran. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam harus memiliki bangunan keilmuan yang lengkap atau body of knowledge seperti metodologi untuk melahirkan teori, teori yang menjelaskan doktrin dan realitas ekonomi, akumulasi dan sistemasi ilmu dalam ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam harus dibangun berdasarkan prinsip epistemologi Islam yang mengakui wahyu Tuhan, al-wahyu, dalam bentuk Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan, fakta empiris dan akumulasi pengalaman manusia, dan penalaran akal atau intellectual reasoning. Metodologi ekonomi Islam mempunyai pendekatan yang menyatukan ketiga sumber ilmu tersebut. Ini bermaksud tidak ada dikotomi antara fakta dan nilai, realita objektif dan perasaan emosi subjektif, atau nilai-nilai normatif seperti dalam epistemologi ilmu-ilmu modern. Kerangka metodologis ekonomi Islam adalah kebenaran dan kebaikan, metodologi ilmu alam, metodologi ilmu sosial, dan objek ekonomi Islam. Para ilmuwan yang terlibat dalam gerakan mengembangkan ekonomi Islam mempunyai beberapa pendekatan yang merefleksikan perbedaan metodologi seperti metodologi usul fikih dalam mengembangkan ekonomi Islam, pluralisme metodologi dalam mengembangkan ekonomi Islam, dan metodologi islamisasi ilmu pengetahuan.